Ya. Ini nanti ilustrasinya jangan kepanjangan. Iya, tidak pendek. Terima kasih. Ya. Soalnya tadi dua-duanya ilustrasinya panjang dulu. Saya tanggapi barusan saudara Yahya. Iya. Bahwa para ulama maupun nabi sama dengan Allah yang tidak mungkin salah. Ya. Kalau Allah menunjukkan nabi pernah keliru dan salah, itu maksudnya nabi ditegur oleh ayat, diperbaiki, nabi baca istighfar, mohon ampun. Ya. Seperti di Tahrim ayat 1, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma'allah tabtaghi mardata azwajik. Nabi baca istighfar, mohon ampun. Tetap manusia jangan disamakan dengan Allah. Jadi kalau gitu seperti orang Nasoro. Orang Nasoro nabinya jadi sama dengan Allah. Jangan. Ini Rasul hamba Allah, abduhu wa rasuluh. Nah, apalagi ulama di bawah itu. Sudah satu, saya ingin tanya sekarang. Tolong dijawab dengan singkat. Saya tidak mengatakan sebutan tahlil. Itu ada ucapan tauhid. Saya mau tanya. Selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, 200. Ini sebentar. Bukan, ini kan ida usawa. Itu kan ida usawa. Jadi kalau 3 hari, 7 hari, 40 hari, ini waktunya panjang. Bukan. Oke. Siap ya. Kalau ida usawa juga melalui ini yang tadi disebut-sebut sama dia tahlilan, gitu kan? Ya. Ini syar'i atau tradisi. Coba, saya minta penjawab. Syar'i atau tradisi? Saya jawab sederhana. Para pendengar semuanya tahu. Kita bicara ihdaus thawab, beliau bilang apa? Ini selesaikan dulu ihdaus thawab, sepakat atau tidak? Kalau sudah sepakat ihdaus thawab, baru caranya nanti seperti apa? Oh iya dong. Belum ada. Ihdaus thawab itu dulu, jangan kemana-mana. Kalau sudah ihdaus thawab oke, nah masalah cara. Kalau ihdaus thawab, sekarang saya bawa 10 tafsir, termasuk pendapat Imam Syafi'i. Ya. Ya itu dibuka, Prof. Baik. Sekarang tolong dari mereka, jangan saya. Nanti dianggap saya melintir. Baca sini, anak muda yang bisa baca. Ya dibaca aja saya paham. Tidak, ini aja, jangan sini. Jadi supaya jangan melintir, jadi enak. Ya, bentar. Coba dibaca. Duduk situ. Biar baca sendiri. Sudah. Moderator mempersilakan. Saya ini habis operasi juga matanya, jadi agak goyang ya. Yang ada garisnya itu. Ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala thumma syara'a ta'ala yubayyinu ma kana awhahu fi suhufi Ibrahim wa Musa. Wa qala alla tazira waziratu wizra ukhra. Allah ada 2 ayat. Allah ada 2 ayat terus. Ay kullu nafsin zalamat nafsaha bi kufrin aw syai'in min ad-dunub fa innama 'alaiha wizruha la yahmiluhu anha ahadun. Ya, terus. Kama qala wa in tad'u. Kalau tidak paham diterjemahkan biar yang lainnya dengar. Nanti dulu, Bro. Ya, silakan. Sebentar. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yahmilu minhu la yuhmalu minhu syai'un walau kana dza qurba wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ay kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi. Kadzalika la yahsulu minal ajri illa ma kasabahu li nafsihi. Ya. Ini. Baik, sudah ya. Nah, coba tafsir satu lagi ini sudah terjawab nih ya. La yasil. Ya, Dalam nanti dicatat dulu. Sebab jangan-jangan kita ngotot-ngotot kembalinya ini persoalan khilafiyah Praga. Ya. Ngototnya bahaya kayak ya. Ya, ini satu lagi nih, yang lain. Qaulnya Syafi'i ini terus. Qaul Syafi'i benar. Wa min hadhil ayatil karimah istanbata Syafi'i rahimahullah anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim wa lihada lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hattahum alaihi. Cukup, 2 saja cukup. Nanti biar bolak-balik itu. Namanya juga debat. Tadi disuruh debat nggak mau. Sekarang malah debat kedua. Ini ada 10 tafsir yang saya bawa. Sebab moderator tempo hari bilang coba kita kaji mana yang paling banyak tafsir itu. Ya. Ini ada 2 penafsiran. Yang satu tadi pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
Kemudian yang satunya tadi sempat dibaca lagi dari tafsir Al-Baidawi yang mengatakan bahwa tidak sampai bacaan itu kepada orang yang sudah mati. Benar ya? Kesimpulan saya benar ya? Silakan, karena ini debat kembali saya berikan kepada Ustadz Yahya. Baik. Terima kasih. Yang pertama masalah maka sabari nafsi. Kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tadi yang pertama Baidawi itu Katsir. Ya. Ibnu Katsir yang Sama pertama Ibnu seperti Katsir. dia. Baik. Jadi kalau bukan usahanya sendiri, orang itu tidak mendapatkan jatahnya. Betul begitu Profesor? Ya. Pertanyaan ya Ustaz, ini bimutlakihi atau ada qaid lagi nanti? Mutlak atau ada qaid? Ini pertanyaan. Ini bukan mutlak. Coba kalau kita beristighfar untuk orang yang dahulu kita, boleh atau tidak? Baik, itu kasb siapa? Kasb kita, bukan kasbnya dia. Allahumma. Loh, iya sama dua. Bukan transfer. Sebentar. Bukan transfer. Ini kan Istighfar. transfer paham. Transfer paham nih. Mari, jangan mengalihkan dulu. Lihat, ini pertama, ini belum kita bawa ke hadis lain. Baik. Jadi kalau kasb kita, itu kita yang berhak mendapatkan, itu kasb kita sendiri. Akan tetapi kasb orang lain ternyata justru disebutkan Ibnu Katsir sendiri waktu menjelaskan tentang idza mata ibnu adam qata amalu ila man ta'alatin, itu dikatakan sebagai kasbnya, anak kasb min kasbihi. Bahkan menafsiri masalah semoga Allah mengampuni orang-orang yang telah mendahulu kita, itu disebutkan karena kasb iman. Karena kita iman, ada ayat yang lain yang kemarin dibaca oleh jamaah, bahwasanya ada orang itu nanti, anak-anak itu akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang tuanya. Ini ada satu ayat panjang tentang anak-anak itu. Ayat satu lagi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman Sampai akhir ya. Sampai akhir. Maaf, Anda bukan mujtahid. Jadi kita takut salah. Baik, mana? Baik. Walladzina amanu. Ada ayat yang tidak ada masalah. Baik. Ayat-ayat Al-Qur'an. Itu menunjukkan bahwa ada lagi yang tinggal ya. Alladzina amanu wattaba'athum. Mungkin ada ayat yang apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum, tanpa kami kurangi sedikit pun. Tanpa kami kurangi sedikit pun. Wa ma alatnahum min amalihi min syai'. Tanpa dikurangi sesuatu pun. Min amali min syai'. Tidak dikurangi sesuatu pun. Baik, itu ditarahkan Ibnu Katsir kalau dibuka, itu menceritakan bahwasanya orang tua kalau baik ahli iman, nanti biarpun anaknya itu nanti kurang kayak orang tuanya, dia berhak mendapatkan surga seperti orang tuanya. Sama-sama iman di situ dia baca. Sama-sama iman, sama-sama iman. Sama-sama iman. Lah ahli iman. Tetap bin kasbih itu. Baik, Isman. Lah kan, alhamdulillah. Dapat saya min kasbi sama-sama iman. Loh, memangnya kita ini bukan ahli iman, doan orang lain. Syuk, sama-sama iman. Dia mengatakan sama-sama iman, sudah dapat. Baik. Sama-sama iman. Dan ini yang kita ahli iman, kita bukan Fir'aun, kita bukan Abu Jahal ya. Kita sama-sama iman. Alhamdulillah sudah ketemu. Beliau sama-sama iman. Ini adalah tentang ayat itu. Jadi penjelasannya tidak hanya kalau tafsir Ibnu Katsir semacam itu, dijelaskan dong dengan bahas usulinya. Kalau beliau mengatakan mujtahid, karena beliau kemarin harus kita itu pakai dalil. Ulama pun kalau perlu ini. Tidak, ulama nanti dulu. Kita bisa melihat Al-Qur'an, kenapa harus ulama? Nabi saja bisa salah, apalagi ulama. Ini kalimat yang kemarin disebut. Adapun ini penjelasan saya ingin menyinggung. Belum yang kedua. Nyinggung tadi mengatakan pengen membela diri tentang Nabi bisa salah. Masih saja beliau kelihatannya isyaratnya mengukuhkan bahwasanya yang tidak salah itu hanya Allah. Kalau Nabi tidak bisa bersalah, yang Nabi masih bisa bersalah. Baik, itu kalimat dari beliau. Lagi-lagi kita kembalikan, mohon maaf. Beliau ngomong Nabi bersalah itu dalam siap waktu kita menyebut pendapatnya Ibnu Taimiyah. Jadi beliau kurang menerima Ibnu Taimiyah kepada ahli tafsir. Kemudian beliau kembalikan lagi bahwasanya ahli tafsir bisa salah. Kemudian Nabi Muhammad saja. Jadi siapnya itu menyalahkan Nabi Muhammad. Bukan siapnya Nabi Muhammad itu boleh ijtihad atau tidak. Bukan. Baik, kemudian masalah yang kedua, yang kedua tadi Imam Syafi'i. Baik, Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Perkataan Imam Syafi'i tidak nyampe itu tidak derajat sampai membid'ahkan. Coba dipahami. Beliau mengatakan tidak nyampe. Dan itu adalah nukil dari Imam Syafi'i. Nukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe. Kalau ada orang mengatakan tidak nyampe, itu tidak sampai mengatakan itu bid'ah. Anggap saja. Jangan mengatakan itu adalah nakal yang salah dari Imam Syafi'i. Anggap saja itu benar nakalnya Imam Syafi'i dan itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi ulama yang lain bagaimana?
Lain. Ulama yang lain mengatakan nyampe. Jadi sekarang diadu Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe, ulama lain mengatakan tidak nyampe. Nah inilah kita ketemu masalah khilafiyah. Jadi gak usah sampai mengatakan bid'ah sesat masuk neraka. Punten, berarti ini kan baru salah satu ulama. Baik, salah satu ulama. Apalagi ulama yang lain yang 10 gitu. Saya kira cukup. baik, Ada 10. baik 10. Saya punya 100. Saya kira itu cukup. Satu saja sudah beres. Baik, ini satu Ibnu Katsir, artinya Ibnu Katsir nukil dari Imam Syafi'i. Mohon dipahami, Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Ya. Apakah artinya tidak ada ulama lagi yang berbeda? Banyak jumhur ulama, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan ini. Ada fatwa. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya. Kesempatan yang lain. Saya kira ini kalau di 2 orang saja kurang kurang ada ini. Bukan kurang greget, jadi pengkayaannya ini kurang. Karena itu saya pikir cukuplah untuk 2 orang muter-muternya. Karena yang lain kasihan, tengok lagi gitu ya. Saya tidak mau menyiksa orang. Karena itu ini ada 2 hal, para hadirin. Profesor Salim tadi mengungkap bahwa penjelasan tafsirnya, salah satunya Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan bahwa bacaan-bacaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian kata Ustadz Yahya itu hanya mengatakan bahwa tidak sampai. Imam Syafi'i tidak sampai kepada kategori membid'ahkan. Kemudian imam-imam yang lain juga perlu dikaji kembali. Karena imam itu bukan cuma Imam Asy-Syafi'i. Ini yang bisa saya garis bawahi. Kepada yang lain kami persilakan untuk 3 orang saja dulu ya. Salah satu saja ini dulu ya. Pertama Kang Mutohar, karena Kang Latif kemarin sudah. Yang kedua Ustadz Afnan, satu lagi di ujung sana, silakan. Kalau nggak ada saya kasihkan ke Kang Imron ya. Mangga Kang Mutohar dulu. Masing-masing bukan moderator yang bukan cuma narasumber yang dibatasi, peserta juga dibatasi. Jangan bikin ilustrasi, langsung ke masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ya tetap ada pengantar Kang ya, moderator. Sebelum saya kemudian nanti merujuk kepada jawaban plus pertanyaan, saya pengen mengatakan pada konteks ini adalah deskripsi yang disampaikan oleh Prof tadi, saya pikir itu kelihatannya begitu indah ya. Tapi itu menurut kesimpulan kami adalah kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu jelas itu. Kalah maning baik peserta. Kalimatu haqqin urida batil. Kalimat yang seolah-olah nadanya benar, membawa pondok-pondok dengan surtainya, membawa kiai-kiai, tapi di dalamnya, di dalam rentetan kalimat doa itu ada proses penyesakan kepada salafun as-salihun. Cukup, itunya cukup. Oke. Ya, langsung. Yang kedua, permintaan Prof tadi mudzakarah. Kalimat ini kalau Prof mengkaji yang namanya gramatika bahasa itu dari sebuah kalimat mujarad yang sudah menjadi mazid dan itu berfaedah musyarakah. Baina Prof wa ghairi itu ayakuna aliman. Artinya perannya harus sama, faedahnya harus sama. Kalau bicara Syafi'iyah kita Syafi'iyah. Prof juga pakai kacamata Syafi'iyah. Kalau bicara 4 mazhab, Prof harus pakai kacamata mazhab. Kalau Prof bicara tafsir harus sama-sama. Itu baru namanya mudzakarah. Kalau Prof tidak membidangi persoalan ini, ya tetap kita debat aja, debat kusir. 2. Yang ketiga, Prof tadi mengatakan bahwa ihdaus sawab itu nggak nyampe. Tapi pada rentetan yang disampaikan oleh Ustadz Yahya tentang istighfar itu nyampe. Sebenarnya pertanyaan saya, Prof itu punya pandangan tentang yang namanya sampainya ganjaran kepada mayit itu sampai apa enggak? Misalnya istighfar, apakah sama sekali tidak ada yang sampai? Apakah ada yang sampai? Kalau ada yang sampai, teknisnya seperti apa? Mari kita diskusikan. Itu 3. Dan yang keempat terakhir, Prof tadi mengatakan memang betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya bahwa Imam Syafi'i mengatakan itu tidak sampai. Tapi tidak sampai benar bukan berarti tidak bid'ah. Makanya Imam Syafi'i itu ada kalimat harus benar-benar awsaltu.
Jadi Kalimat mengirimkan. Allahumma ausil. Allahumma ausil salam wa man qara'nahu. Cukup ya? Ya, Ya. bukai anak tar. Dan itu mubtada khobarnya yang rapi tar. Terima kasih. Ya. Supaya tidak kabur, punten, yang dua saya pending dulu, saya langsung ke profesor. Kira-kira begitu kan? Biar persoalannya tidak kabur. Mangga dijawab. Yang dari Kang Mutohar. Ya, jadi kalau kita mengaku bermadhab itu konsekuen pada imam madhab. Ya, memang kalau sudah tidak sampai, berarti buat apa kita bikin? Membuang-buang energi. Nah, ini mempertanyakan Ya, lagi, ini yang Ustaz. tadi. Enggak, maksudnya dijawab dulu. Yang istighfar itu bagaimana? Walladzina baik, sabaquna baik. bil iman wa Ya, la taj'al. istighfar atau doa itu Allahumma. Tapi kalau ihda'us sawab, kita sudah mendahului Allah. Seolah-olah kita baca yakin pasti, ya Allah, kita perintah Allah nih, kirimkan pahalanya pada si A, beda si C. Kan begitu. Kalau doa, Allahumma, kita mohon. Tapi kalau ihda'us sawab, itu berarti kita baca ayat Al-Quran, kita sudah mendoa Allah, pasti diterima. Ya Allah, sampaikan nih, kirim sama ruhnya si A, si B, dan si C. Enak, benar perintah Allah. Udah, satu. Kemudian pandangan profesor berarti seluruhnya itu ya. Ganjaran itu tidak ada yang nyampe. Kalau menurut ayat yang saya yakini, ya, kecuali doa itu prerogatif Allah, ya. Mungkin kalau iman sama iman, Allahumma berdoa, mungkin bisa sampai, ya itu namanya Mungkin apa yakin, bro? Bukan kirim pahala nih. Mungkin apa yakin? Begini, Katanya tadi, sudah tidak sampai. Udah. Ya, jangan Tidak yakin. sampai. Yakin. Nah, saya katakan tegas, tidak sampai. Ya, Titik. kalau sampai itu orang pada santai nantinya, tidak mau kerja keras untuk akhirat. Jadi dia harus kerja sendiri. Di dunia saja, kalau mengandalkan orang tua, ya jadi pemalesan. Pertanyaan disusun nih. Ini jawaban ya. Ini jawaban. Terus saya membuka kembali. Kan ada dua orang lagi kan. Saya harus ke Kang Afnan dulu. Ini permasalahan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia kerjakan. Iya. Ini menggunakan adatul hasri. Kalau kita berjalan ini Quran itu. Menurut keterangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, mafhumul hasri itu bisa berhak untuk menjadi mafhum khalaqah. Artinya bisa dibalik menjadi mafhum mukhalafah itu apa yang tidak dilakukan berarti tidak sah untuk dimanfaatkan oleh mayit itu sendiri bagi manusia itu sendiri. Ini ada nanti Langsung nyerangnya saja kan. ya, apa? Biar cepat langsung nyerang saja. Cuma begini. Dalam ayat Al-Quran, dalam istilah gramatika, kita tidak serta-merta ketika ada proses gerpun sudah habis semua, nggak total, nggak pun. Contoh adatul hasr itu adalah innamal a'malu binniyat. Keabsahan yang amal atau menurut pendapat lain kesempurnaan amal itu hanya dengan niat. Jadi kalau tanpa ada niat tidak sah atau tidak sempurna. Tapi kalau kita tinjau lagi fikih-fikih Syafi'iyah, ternyata ada beberapa amal yang tidak memerlukan niat. Contoh memandikan mayat. Memandikan mayat saya tidak niat memandikan atau melakukan kewajiban fardu kifayah memandikan mayat, itu sudah sempurna memandikan. Langsung ke inti yang dipersoalkan. Intinya, meskipun ayat ini menggunakan adatul hasri dalam gramatika Arab, itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada amal-amal yang berfaedah bagi Sehingga ini meski taruhlah kita berpendapat bahwasanya ayat ini tidak dinasakh, ayat ini masih tetap berjalan seperti apa adanya. Meskipun demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa semua amal itu tidak bisa dimiliki oleh manusia kecuali apa yang